Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa pencinta sepak bola dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bersama saya Amar. Beberapa jam sebelum laga antara Indonesia menghadapi Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga yang akan berlangsung pukul 1 dini hari. Dan ini benar-benar beberapa jam ya sebelum laga itu berlangsung. Aku ngerekord ini pukul 23.30, artinya setengah 12 malam sebelum laga ini berlangsung. Dan kalau kita bicara soal laga yang akan berlangsung pukul 1 nanti, tentu laga pertama tidak akan selalu mudah, tidak akan gampang, apalagi menghadapi Arab Saudi yang di atas kertas punya segalanya. Di atas kertas gampang untuk meraih kemenangan karena mereka punya pelatih kelas dunia Roberto Mancini. Kemudian mereka punya pemain-pemain yang namanya begitu dikenal seperti Salim Adoussari, pemain depan dari Arab Saudi. Dan tentu dengan materi pemain yang Arab Saudi punya, pengalaman mereka bermain di Piala Dunia akan menjadi modal penting di laga yang akan berlangsung sesaat lagi. Dan tentu ini akan menjadi hal yang harus kita bisa waspadai ketika menghadapi Arab Saudi, adalah bagaimana pola permainan mereka pasti akan selalu mengandalkan umpan-umpan crossing. Harus kita bisa waspadai karena dari sisi postur badan tentu Arab Saudi lebih unggul. Kuncinya adalah di lini belakang harus rapih, harus kuat, karena kalau lini belakang kita defense-nya oke, otomatis para pemain Arab Saudi akan sulit untuk bisa menembus pertahanan Indonesia. Dan tentu strategi mereka adalah selalu mengirimkan umpan-umpan crossing yang harus waspadai. Yang harus kita waspadai adalah second ball atau bola kedua. Itu adalah tugas dari gelandang bertahan kita untuk bisa mengantisipasi second ball, mengantisipasi bola kedua, karena kalau itu bisa kita antisipasi, peluang Arab Saudi untuk mencetak gol akan sulit. Kemudian yang berikutnya adalah mengantisipasi pergerakan cepat dari para pemain Arab Saudi. Mereka juga punya kecepatan sama seperti kita. Mereka punya agility, mereka punya kekuatan fisik yang pasti akan sedikit merepotkan Indonesia. Kemudian yang berikutnya adalah pergerakan dari lini kedua, pergerakan dari second line harus bisa kita antisipasi, harus kita bisa minimalisir untuk jangan terlalu sering membiarkan
para pemain Arab Saudi untuk bergerak bebas. Jangan biarkan mereka untuk menembus dengan begitu mudah pertahanan Indonesia. Bang Jai, kemudian Rizky Ridho, siapapun nanti yang main harus bisa mengantisipasi setiap pergerakan dari pemain Arab Saudi. Dan tentu kehadiran Bang Jai Itses sebagai kapten nanti di lapangan sangat penting, karena dia pemain yang begitu tenang, begitu apik dalam menjaga pertahanan. Dia harus bisa menjadi komando, bisa menjadi pemimpin di lini belakang, karena leadership dia sangat baik. Tentu kepemimpinan dari Bang Jai akan sangat dibutuhkan untuk bisa berkoordinasi dengan pemain belakang yang lain dan kiper. Nah, ngomong-ngomong soal penjaga gawang, Martin Paes akhirnya bisa dikonfirmasi akan bermain di laga hari ini. Tentu ini adalah kabar baik bagi timnas Indonesia, karena kehadiran Martin Paes sangat dibutuhkan oleh Indonesia dengan tingginya yang mencapai, kalau saya salah dikoreksi ya, 192. Itu artinya dalam duel bola atas dia bisa menjangkau bola, apalagi dengan posturnya yang seperti itu, otomatis bola-bola tinggi bisa dia dapatkan dengan mudah. Tapi jangan hanya bergantung kepada Martin Paes. Seperti yang aku bilang bahwa lini belakang harus kuat, harus kokoh, karena jika tidak kita akan menjadi sasaran empuk untuk Arab Saudi dengan begitu mudah. Orang mungkin akan ada sebagian orang yang mungkin akan menyindir dan menganggap remeh Indonesia, dan akan menganggap jalannya pertandingan ini akan sudah bisa ditebak. Arab Saudi akan membantai Indonesia. Mungkin ada yang berpikiran seperti itu. Tapi namanya sepak bola, kita tidak bisa menebak-nebak sebelum kita melihatnya di lapangan. Nah, kalau tadi kita bicara lini belakang, sekarang kita pindah ke lini tengah. Lini tengah dengan hadirnya Ivar Jenner, Tom Haye, Nathan, itu sangat penting untuk bisa berduel dengan lini tengah Arab Saudi yang otomatis lebih kuat, yang pasti lebih kuat. Kita harus lebih bisa memperkuat lini tengah, jangan terlalu banyak kehilangan bola, terutama di posisi nomor 6 dan nomor 8. Kalau sampai kehilangan bola di sana dan Arab Saudi bisa melakukan serangan balik dengan cepat, maka itu sangat berbahaya. Kita harus mengurangi salah passing, mengurangi pelanggaran konyol, keputusan ceroboh yang bisa saja kita ambil. Kita harus mengurangi resiko dalam hal penguasaan bola. Kalau misalkan ada pemain kita yang menguasai bola, jangan terlalu lama, karena bisa saja bola itu direbut dan kemudian Arab Saudi melakukan transisi cepat, karena kekuatan mereka seperti yang aku bilang tadi. Mereka punya kecepatan, mereka punya pemain-pemain sayap yang bagus. Buktinya apa? Juara dunia, tim nomor 1 di dunia, Argentina, bisa mereka kalahkan.
2-1. Ini artinya kan kita harus punya transisi yang cepat dalam bertahan maupun menekan, menyerang. Gitu loh. Lini tengah harus kuat, lini belakang harus kokoh. Nah ini persoalan kita bertahun-tahun. Tidak hanya lini belakang, tidak hanya lini tengah yang harus kuat, tapi lini depan juga harus efektif. Ini yang kita bertahun-tahun permasalahkan. Kita tidak punya striker. Makanya Leo Romeni sedang diusahakan untuk datang ke Indonesia. Karena kita butuh sosok itu. Nah, yang aku harapkan adalah dalam laga nanti Indonesia bisa lebih klinis, lebih efektif dalam memanfaatkan peluang. Satu peluang, satu on target setiap menit kalau bisa ya. Karena menghadapi Arab Saudi pasti mereka juga tidak mau menganggap remeh Indonesia. Hal itu disampaikan oleh Roberto Mancini dalam pernyataan preskonnya kemarin. Ini artinya kan ya Arab Saudi juga tidak mau memandang sebelah mata Indonesia gitu ya. Jadi apa ya namanya, kita harus bisa memanfaatkan kelas sekecil apapun dalam laga malam ini. Memang kita menghadapi Arab Saudi, peringkat mereka jauh di atas kita di ranking FIFA. Kita 133, mereka kalau nggak salah 71. Kalau ada yang tahu lebih detail dikoreksi aja, silakan di bawah. Jadi artinya lini belakang Arab Saudi pasti ada celah, walaupun akan sulit ditembus, walaupun pasti mereka akan melakukan pressing ketat setiap kita menguasai bola. Tapi ketika ada kesempatan, kita harus bisa memanfaatkan peluang sekecil apapun itu, gitu loh. Harus kita bisa lebih klinis, lebih efektif dalam memanfaatkan peluang. Itu aja kuncinya. Hanya 3 kunci yang bisa membuat Indonesia minimal imbang. Jangan berharap menang, minimal imbang. Ya kalau menang syukur, gitu loh. Minimal imbang 0-0, 1-1, 2-2 gitu. 1 poin aja udah bagus, gitu loh. Kuncinya 3 itu aja. Lini belakang harus rapi, lini tengah harus kuat, lini depan harus klinis. Itu aja. Dan pemirsa, kita akan tunggu bagaimana pertarungan antara Indonesia menghadapi Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga 2026. Dan sampai ketemu lagi di video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.